Pernah kepikiran nggak sih gimana AI itu diam-diam udah mengubah cara kita ngurusin uang? Dari transaksi paling simpel sampai pergerakan pasar global, kecerdasan buatan ini lagi nulis ulang semua aturannya. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng revolusi ini, dari janji-janjinya yang kedengaran luar biasa, sampai ke risiko-risiko tersembunyi yang harus banget kita waspadai. Oke, coba kita bandingin deh. Bayangin Anda mau nanya status KPR. Dulu Anda harus telepon bank, itu pun pas jam kerja, terus nunggu di antrean, baru ngomong sama orangnya. Ribet kan? Nah, sekarang tinggal buka aplikasi, ngobrol sama chatbot AI, verifikasi sidik jari, dan kling, jawabannya langsung ada di depan mata. Kapan aja, di mana aja. Beda banget rasanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di balik semua kemudahan yang ditawarin AI, ada harga yang harus kita bayar. Ada pertaruhan yang harus kita pahami. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Oke, kita mulai dari sisi yang bagus-bagusnya dulu ya. Kita bakal lihat gimana AI ini membawa inovasi dan efisiensi yang luar biasa ke dunia keuangan. Benar-benar mengubah cara kita berinteraksi sama uang. Jadi, AI sekarang itu udah kayak ngambil alih tugas-tugas raksasa di dunia keuangan. Dia bisa jadi detektif super yang nyisir jutaan transaksi buat nemuin penipuan kartu kredit, kayak skimming ATM, bahkan sebelum kita sadar duit kita kenapa-kenapa. Di sisi lain, AI juga bisa jadi asisten pribadi, kayak chatbot Erika, yang siap bantu kita 24/7. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, ini udah kejadian sekarang. Dan bener aja, ini bukan fiksi ilmiah. Raksasa-raksasa perbankan dunia udah bergantung banget sama teknologi ini. Mereka investasi gede-gedean karena mereka tahu AI adalah kunci buat bertahan di persaingan dan ngasih layanan yang lebih canggih. Coba deh bayangin gini, sama kayak AI bisa prediksi kapan mesin pabrik bakal rusak cuma dengan dengerin getarannya, AI juga bisa dengerin getaran-getaran aneh di data keuangan. Getaran ini bisa jadi sinyal awal adanya penipuan atau bahkan gejolak pasar yang lebih gede lagi. Keren kan? Nah, sekarang kita balik. Kita lihat sisi gelap dari revolusi ini. Soalnya, di balik semua kecanggihan itu, ada resiko dan dilema etis yang serius banget dan harus kita hadapi bareng-bareng. 3,79 juta dolar. Menurut Ponemon Institute, segitu rata-rata kerugian dari satu kali insiden kebocoran data. Angka ini jadi pengingat yang nonjok banget betapa mahalnya harga yang harus dibayar kalau sistem keamanan AI kita sampai gagal. Ada 4 tantangan gede nih yang harus kita hadapi. Pertama, privasi. Gimana kita jagain data pribadi kita yang super sensitif itu? Kedua, bias. Gimana caranya biar AI nggak nolak pinjaman orang cuma gara-gara data lama yang diskriminatif? Ketiga, transparansi. Ini masalah kotak hitam. Kalau AI bikin keputusan aneh, siapa yang bisa jelasin kenapa? Dan terakhir, kesenjangan skill. Siapa yang bakal ngurusin sistem serumit ini? Kutipan ini nunjukin masalah besarnya, akuntabilitas. Karena AI itu rumit banget, jadi susah buat nentuin siapa yang salah. Kalau sistem yang dibikin puluhan orang bikin kesalahan fatal, siapa yang harus tanggung jawab? Siapa yang masuk penjara? Pertanyaan ini jujur aja belum ada jawabannya. Ironisnya, kekuatan terbesar AI, yaitu kecepatannya, justru jadi kelemahan terbesarnya juga. Kalau ada masalah, misalnya algoritma trading yang error, dampaknya bisa nyebar ke seluruh sistem keuangan dalam hitungan milidetik. Jauh lebih cepat dari kemampuan manusia buat bereaksi. Sekarang ini, seluruh dunia itu lagi balapan bikin aturan main buat AI di sektor keuangan. Ini benar-benar kayak kita lagi coba bangun pagar pengaman buat mobil balap yang udah ngebut di sirkuit. Susah, tapi harus dilakuin. Nah, ada konsep penting namanya taruhan komodifikasi. Intinya, perusahaan-perusahaan teknologi itu lagi bertaruh gede-gedean. Mereka bertaruh kalau AI ini bukan cuma canggih, tapi juga bakal diizinin secara hukum buat cari untung. Jadi tekanannya buat cepat-cepat pakai AI itu gede banget, walaupun aturannya aja belum jelas. Dan ternyata nggak ada satu resep yang pas buat semua negara. Uni Eropa super hati-hati. Aturannya ketat berdasarkan resiko. Beda lagi sama Singapura, yang lebih percaya sama industrinya buat ngatur diri sendiri. Sementara Amerika dan Tiongkok punya cara masing-masing. Ini nunjukin betapa rumitnya usaha buat ngendaliin teknologi baru ini secara global. Salah satu solusi kuncinya adalah konsep human in the loop, atau manusia dalam proses. Anggap aja ini jaring pengaman. Jadi, buat keputusan yang super penting, misalnya ngeblokir akses keuangan seseorang, harus ada orang beneran yang kasih lampu hijau, bukan cuma algoritma yang jalan sendiri. Ini buat mastiin akal sehat dan nurani kita tetap terlibat. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana kita nemuin keseimbangan yang pas antara otomatisasi yang super efisien dengan pengawasan manusia yang bijaksana buat masa depan keuangan kita. Untungnya ada semacam peta jalan yang bisa kita pakai, contohnya panduan dari ASEAN.
Ada 4 langkah praktis, mulai dari bikin aturan main di internal perusahaan, nentuin kapan manusia harus turun tangan, mastiin datanya bagus dan gak bias, sampai jujur dan transparan ke pelanggan. Ini bisa jadi panduan buat make AI secara aman dan etis. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Saat kita makin percaya sama mesin buat ngatur duit kita harus putusin batasnya di mana. Siapa yang seharusnya megang kendali terakhir? Ini adalah obrolan penting yang harus kita semua ikuti, karena ini menyangkut masa depan kita semua.